di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-22. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 dalam Alkitab terjemahan lama berkata sebagai berikut. Maka dibuat oleh Nuh setuju dengan segala perkara firman Allah kepadanya, demikianlah dibuatnya. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan duduk. Dalam terjemahan lain, maka dilakukan atau dibuat Nuh tepat sesuai dengan perintah Tuhan. Siapakah Nuh itu? Dia hidup di zaman di mana manusia semakin hari semakin berkembang biak di tengah-tengah dunia ini. Seiring waktu yang berjalan, manusia juga semakin jahat pada pemandangan Tuhan. Tetapi Nuh dalam penilaian Tuhan. Ada satu konduite yang dinilai oleh Tuhan terhadap Nuh. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-9. Maka inilah anak buahmu. Maka Nuh itu seorang yang benar. Nuh adalah seorang yang benar. Dan tulus hatinya di antara orang samannya. Dia adalah orang yang tulus hati di antara orang samannya. Dan Nuh itu hidup dengan Allah. Nuh hidup dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca Kejadian pasal yang pertama, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi semenjak hari pertama sampai hari yang ke-6, di mana Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dan semua yang diciptakan mulai dari hari yang pertama dinilai oleh Tuhan semua itu baik. Setelah Allah menciptakan manusia yang notabene-nya bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang termulia. Kenapa? Karena manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Tapi pada waktu Tuhan melihat dan dia menilai bahwa makhluk ciptaan yang diciptakan oleh Allah yang mulia, yang menurut peta dan teladannya, ternyata tidak baik. Kenapa? Karena Kejadian 2 ayat yang ke-18, waktu itu Adam masih seorang diri. Sehingga Allah menciptakan penolong yang lain yang terdiri dari organ tubuhnya. Coba kita baca ayat 18. Dan lagi berfirmanlah Tuhan Allah demikian. Berfirmanlah Tuhan Allah demikian. Tiada baik manusia itu seorang-orangnya. Tiada baik manusia itu seorang diri. Bahwa aku hendak memperbuat akan dia seorang penolong yang sejodoh dengan dia. Aku akan memperbuat dia seorang yang sejodoh dengan dia. Hari pertama sampai hari kelima apa yang diciptakan oleh Tuhan, kalau kita baca dalam Kejadian 1, semua baik. Tapi setelah Allah menciptakan makhluk ciptaan Allah yang mulia ini, tadinya waktu Adam masih seorang diri, Tuhan katakan tidak baik. Tapi setelah dia menciptakan penolong yang sejodoh dengan dia, yang terambil dari tulang rusuknya, Tuhan juga yang menilai. Itu aman. Bukan cuma sekedar baik. Kejadian 1 ayat terakhir. Maka dilihat Allah akan tiap-tiap sesuatu yang dijadikannya itu, sesungguhnya amat baiklah adanya. Sesungguh amat baik. Hari pertama sampai hari kelima penilaian Tuhan baik. Tapi hari ke-6 setelah dia ciptakan Adam dan Hawa,
maka Tuhan menilai itu amat baik adanya. Setelah petang dan pagi, maka itulah hari yang keenam. Jadi hari yang keenam Allah menciptakan manusia yang terdiri dari Adam dan juga penolongnya yang terambil dari tulang rusuknya, yaitu Hawa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Pada Kejadian pasal yang ketiga, manusia ciptaan Allah yang termulia memberontak, dalam arti kata melakukan perlawanan dengan tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka. Artinya mereka melakukan pelanggaran, mereka melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, melanggar apa yang dilarang oleh Tuhan. Dalam Kejadian 2 ayat 16, semua buah yang ada di dalam taman, yaitu buah-buah permai, merupakan makanan dari Adam dan Hawa. Dan ada buah yang di tengah, yaitu pengetahuan baik dan jahat, dilarang untuk dimakan. Sekali lagi, dalam ayat itu, semua buah yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi buah pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Iblis mempergunakan ular sebagai makhluk atau binatang yang paling cerdik yang telah diciptakan oleh Allah. Diperalat oleh Lucifer untuk menggoda manusia dengan memutarbalikkan firman Tuhan. Kita baca dulu Kejadian 2 ayatnya yang ke-16 dan ayat 17. 16. Maka berfirmanlah Tuhan Allah kepada manusia, katanya. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada manusia, katanya. Adapun buah-buah segala pohon yang dalam taman ini. Adapun buah-buah segala pohon dalam taman ini. Boleh engkau makan sesukamu. Boleh engkau makan sesukamu. Tetapi buah-buah pengetahuan akan hal baik dan jahat itu janganlah engkau makan. Karena pada hari engkau makan daripadanya, engkau akan mati. Jadi buah pengetahuan baik, buah yang dilarang oleh Tuhan. Tapi kita perhatikan bagaimana iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Kejadian 3, barangkali firman Allah demikian, jangan kamu makan semua buah yang ada di dalam taman ini. Justru yang dilarang dia bilang, boleh engkau makan, engkau tidak akan mati, justru engkau akan jadi sama dengan Allah. Sekali lagi iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Yang diperintahkan dia larang, yang larang dia perintahkan. Akhirnya manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Manusia pertama jatuh dalam 3 keinginan. Keinginan mata, buah pengetahuan baik dan jahat asik untuk dimakan. Keinginan tubuh dia makan. Hidup dengan kesombongan atau dengan jemawa karena ada janji. Engkau tidak akan mati, melainkan engkau akan sama dengan Allah. Dan ketiga hal ini juga yang merupakan alat ampuh daripada kuasa kegelapan, menyodorkan itu kepada kita. Karena itu bukan berasal daripada Allah. Coba kita perhatikan dalam 1 Yohanes 2. Kita baca dulu ayat 15 dan ayat 16. 15. Janganlah kamu mengasihi dunia. Jangan kamu mengasihi dunia. Atau barang yang ada di dalam dunia. Atau barang yang ada di dalam dunia. Jikalau barang seorang mengasihi dunia. Jikalau barang seorang mengasihi dunia. Maka kasih Bapa itu tiadalah ada di dalam dia. Kasih Bapa tidak ada di dalam dia. Apa yang ada di dalam dunia? Ayat 16, 3 keinginan inilah yang ada di dalam dunia yang mempengaruhi kehidupan iman kita. Karena segala yang ada di dalam dunia. Yang ada di dalam dunia. Yang keinginan tubuh. Keinginan tubuh atau keinginan daging. Dan keinginan mata. Keinginan mata. Dan hidup dengan jemawa. Hidup dengan kesombongan atau hidup dengan jemawa. Itu bukannya daripada Bapa. Itu bukan daripada Bapa, Melainkan daripada dunia. melainkan daripada dunia.
Jadi kita lihat inilah yang disodorkan oleh kuasa kegelapan di dalam kehidupan kita untuk menjatuhkan kehidupan iman kita. Dan kita perhatikan, semakin hari manusia semakin bertambah-tambah di dalam dunia ini, tetapi menyakiti hati Tuhan. Sampai-sampai tadi Tuhan telah menciptakan langit dan bumi, dia katakan itu baik, itu sangat baik. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara, dengan perbuatan manusia yang melanggar akan perintah Tuhan, yang melanggar akan hukum Tuhan, yang membuat Tuhan menyesal menciptakan manusia. Kita perhatikan dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5. Coba. Maka dilihat Tuhan kejahatan manusia itu terlampau banyak di atas bumi, dan pada sedia kala segala akal pikiran hatinya jahat semata-mata. Maka bersesallah Tuhan sebab telah dijadikannya manusia di atas bumi. Bersesallah Tuhan sebab telah menjadikan manusia di atas bumi. Tadi penilaian Tuhan amat baik. Tapi setelah manusia yang baik pada pemandangan Tuhan melakukan pelanggaran, maka Tuhan berkata, dia menyesal telah menciptakan manusia yang seperti saya katakan tadi, dan itu kata firman Tuhan menurut peta dan teladan Allah. Maka ia itu mendukacitakan hati. Ia mendukacitakan manusia, mendukacitakan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, dia akan memusnahkan bumi dan segala isinya. Tuhan memberi batas waktu pada waktu itu. Bumi itu atau makhluk yang hidup di dalam dunia pada waktu itu tinggal 120 tahun. Ayat 3, Kejadian 6. Maka firman Tuhan bahwa rohku tiada akan berbantah-bantah selama-lamanya dengan Rohku manusia. tidak akan berbantah-bantah bersama atau selama-lamanya dengan manusia. Karena hawa nafsu jua adanya, melainkan tinggal lagi panjang umurnya 120 tahun. Ada kesempatan. Tuhan tidak langsung membinasakan yang telah membuat Allah menyesal pada waktu itu. Tapi Tuhan berikan kesempatan 120 tahun. Dan 120 tahun itu juga Nuh menyampaikan berita untuk keselamatan. Sebab itu kita perhatikan Petrus, dia mengulangi kembali tentang Nuh. Kalau kita perhatikan apa yang disuratkan Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bitinia tentang Nuh, penganjur, pemberita kebenaran. 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-5. Dan jikalau tiada ia menyayangkan orang dahulu kala itu, jikalau ia tidak menyayangkan orang dahulu kala, yaitu orang-orang yang hidup pada zaman Nuh, hanya memeliharakan Nuh, penganjur jalan yang benar, penganjur, pemberita jalan kebenaran, bersama-sama dengan 7 orang lain, 7 orang istri, 3 anaknya dan menantunya. tatkala didatangkannya air bah ke atas dunia orang fasik itu. Tatkala didatangkannya air bah kepada dunia orang fasik itu. Dan itu juga yang akan terjadi pada akhir zaman ini. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Nuh. Tuhan Yesus ungkapkan dalam Matius pasal yang ke-24. Dan ayat yang ke-28, 29. Dan ini menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Jangan jadi seperti sama dengan orang-orang yang hidup pada zaman Nuh. Hanya 8 orang yang selamat. 8 adalah angka kebangkitan. Orang-orang yang bangkit atau dibangkitkan imannya pada akhir zaman ini.
Karena dunia berusaha untuk mematikan iman kita. Dunia berusaha untuk membunuh iman kita. Sehingga jadi seperti jemaat yang ada di Sardis. Disangka hidup, tetapi mati. Coba kita baca dulu Matius 24, 28, 29. Maka sebagaimana keadaan pada zaman Nuh itu, Sebagaimana keadaan pada zaman Nuh itu, demikian juga hal kedatangan anak manusia. demikian juga kedatangan anak manusia. Karena sama juga seperti pada zaman yang dahulu daripada air bah, orang makan minum, dan kawin serta mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan tiadalah mereka itu tiada sadar Nuh sudah masuk ke dalam bahtera. sehingga tiba air bah itu melenyapkan sekaliannya. Demikian juga hal kedatangan anak manusia. Jadi kita perhatikan, ini peringatan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau utamakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena dalam ayat ini berkata, maka dibuat oleh Nuh setuju dengan segala perkara firman Allah kepadanya, demikianlah dibuatnya. Karena memang Nuh dikatakan dalam ayat 9, dia adalah seorang yang benar dan tulus hati di antara orang zamannya. Dan Tuhan perintahkan sesuatu kepadanya. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Nuh? Membuat sebuah bahtera. Dan herannya, bahtera itu dibuat di atas bukit. Sebagaimana yang kita tahu, bahtera itu dibuat di tepi danau, di tepi sungai yang bisa dilalui oleh kapal, ataupun di tepi pantai. Jadi perbuatan atau apa yang disuruhkan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Nuh, memang tidak masuk akal. Buat bahtera kok di atas gunung? Pasti banyak orang yang menertawakan Nuh pada waktu itu. Nuh, engkau gila, masa mau buat bahtera di atas gunung? Tapi segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan itu ada maksudnya. Dan kita tahu apa yang terjadi pada waktu itu. Jangan seperti Yunus, Bapak Ibu Saudara. Dia pakai akalnya juga. Dia tidak menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Tapi dia berpikir Tuhan bersesal akan jahat dan sebagainya. Coba kita baca Yunus 4. Itulah alasan tepat bagi Yunus sehingga dia tidak mengikuti apa yang dianjurkan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Justru dia lari ke Tarsis. Ada alasan tepat bagi Yunus. Tapi dia tidak tahu maksud Tuhan terhadap orang Nineve. Dia cuma pikir, coba kita lihat alasan yang tepat. Yunus 4 ayat 1. Tetapi hal ini mendukacitakan Yunus, sehingga sakitlah hatinya dan berbangkitlah amarahnya. Lalu ia pun meminta doa kepada Tuhan sembahnya, ya Tuhan, bukankah ini yang sudah kukatakan tatkala aku lagi dalam negeriku? Bukankah ini yang sudah kukatakan pada waktu aku masih di dalam negeriku? Karena pada waktu dia bernubuat, ternyata nubuatannya tidak terjadi. Terus, maka sebab itu juga aku hendak mendahulinya dengan lari ke Tarsis. Sebab itulah aku lari ke Tarsis. Karena aku ketahuilah. Karena aku tahu, karena Yunus tahu bahwa Engkau Allah yang amat mengasihani. Tuhan adalah Allah yang mengasihani. Dan amat sayang. Amat sayang. Dan panjang sabarnya. Panjang sabarnya. Dan besar kemurahannya. Besar kemurahannya. Dan yang bersesal akan jahat. Dan bersesal akan jahat. Kenapa saya disuruh bernubuat bahwa Nineve akan dibongkar balik oleh Tuhan? 40 hari lagi Nineve akan dibumi hanguskan oleh Tuhan. Itulah alasannya. Tuhan besar kemurahannya, bersesal akan jahat. Kenapa saya disuruh untuk bernubuat demikian? Memang masuk akal alasan, tapi Yunus tidak menyadari
dengan nubuatannya itu membuat raja, rakyat atau penduduk, bahkan binatang diikut sertakan berpuasa. Tindakan raja dan rakyat Niniwe pada waktu itu membuat Tuhan membatalkan akan apa yang telah dia dinubuatkan melalui Nabi Yunus. Satu hal yang luar biasa. Jadi kita lihat, Yunus tidak langsung mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Akhirnya dia harus melalui proses. Dia lari, apa yang terjadi merugikan diri sendiri, bahkan merugikan orang lain. Kalau kita lari dari panggilan Tuhan, jahat dan kepahitan yang akan kita alami. Yeremia 2 ayat 19. Bahwa kejahatanmu juga akan menyengsarakan dikau. Kejahatanmu juga akan menyengsarakan dikau. Dan kianatmu akan menyiksakan dikau. Kianatmu akan menyiksakan dikau. Karena ketahuilah dan lihatlah olehmu. Ketahuilah dan lihatlah olehmu. Bahwa jahatlah dan pahitlah adanya. Jahat dan pahit adanya. Jikalau engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Jikalau engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Jikalau tiada didapati padamu takut akan daku. Jikalau tiada didapatinya engkau takut akan daku. Demikianlah firman Tuhan Tuhan seruas. Demikianlah firman Tuhan seruas sekalian Allah. Jadi kejahatan di pemandangan Tuhan apabila kita tinggalkan Tuhan, dan kepahitan demi kepahitan yang kita akan alami dan rasakan kalau kita tinggalkan Tuhan. Nuh harus ada di perut ikan selama 3 hari. Sengsara yang dialami, penderitaan yang dialami, tetapi di dalam kepicikannya untuk dia ingat Tuhan. Yunus 2 ayatnya yang kedua. Katanya bahwa berserulah aku kepada Tuhan. Berserulah Yunus kepada Tuhan dalam hal kepicikan. Dalam hal kepicikannya di dalam perut ikan. Lalu sahutlah ia kepadaku. Lalu sahutlah ia, yaitu Tuhan, kepadaku. Menangislah aku di dalam perut kubur itu. Menangislah aku di dalam perut ikan, perut kubur itu. Lalu engkau mendengar akan bunyi suaraku. Lalu engkau mendengar bunyi suaraku. Untung Yunus berseru kepada Tuhan. Saudara, manusia bisa gagal, tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah membatalkan apa yang ia rencanakan. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Dan ini diakui oleh Ayub. Sehingga dia ungkapkan dalam Ayub 42 ayatnya yang kedua. Manusia bisa gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah membatalkan segala maksudnya di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, kuketahuilah bahwa engkau juga berkuasa atas semesta alam sekalian. Ayub mengetahui Tuhan berkuasa atas semesta alam. Dan daripada segala maksudmu. Daripada segala maksud Tuhan. Satupun tiada yang dapat dibatalkan. Satupun tiada yang dapat dibatalkan. Maksud Tuhan kepada orang-orang Niniwe tidak dapat dibatalkan oleh Yunus. Karena ada maksud Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga kembali Nahum mengungkapkan dalam Nahum 1 ayat 7 itu sebenarnya untuk orang-orang Niniwe. Dan itu juga datang kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Tuhan tempat perlindungan kita, pengungsian pada masa kepicikan dalam salinan lain. Tapi kita baca dalam terjemahan lama Nahum 1 ayat yang ke-7. Bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dan suatu perlindungan pada masa kepicikan. Suatu perlindungan pada masa kepicikan. Diketahuinya akan mereka sekalian yang harap padanya. Diketahuinya orang-orang yang harap pada Tuhan. Dan biarlah ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Tuhan itu baik. Satu perlindungan pada masa kepicikan. Satu perlindungan pada masa kesukaran. Karena Tuhan tahu orang yang berharap kepada Tuhan. Dan inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita.
Jangan kita berharap kepada akal dan pikiran kita. Raja Soleman, raja yang penuh dengan hikmat, dalam Amsal 3 ayatnya yang kelima. Haraplah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan engkau bersandar kepada akalmu. Jangan engkau bersandar pada pikiranmu yang terbatas. Pikiran kita, Bapak Ibu Saudara, sangat terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan dapat melakukan justru di luar jangkauan akal dan pikiran kita. Nuh menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dikatakan di sini, maka dibuat oleh Nuh setuju. Setuju saya baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cocok atau sesuai. Salinan baru, tepat, betul, cocok, persis. Dia tidak tambah, dia tidak kurangi. Karena Tuhan suruh buat batra, bahannya ditentukan oleh Tuhan. Ukurannya ditentukan oleh Tuhan. Bukan hanya asal-asalan Nuh buat batra sesuai dengan kehendaknya. Ayat 14, 15 dalam pembacaan tadi. Kejadian 6. Ayat 14. Perbuatlah akan dirimu sebuah batra dengan kayu gofir. Perbuatlah akan dirimu sebuah batra dengan kayu gofir. Hendaklah engkau memperbuatkan dia berbilik-bilik. Perbuatkanlah dia berbilik-bilik. Dan galak-galakanlah luar dalamnya. Ayat 15. Maka demikian hendaklah kau perbuat akan dia. Panjang batra itu 300 hasta. Panjang ditentukan oleh Tuhan 300 hasta. Satu hasta 45 cm. Kalau diukur dengan sentimeter berarti 125 meter ya. Karena 300 hasta. Dan lebarnya 50 hasta. Lebar 50 hasta. Dan tingginya 30 hasta. Tinggi 30 hasta. Tapi barang yang rohani, 1 Korintus 2 ayat 13, dibandingkan dengan hal yang rohani. Bapak Ibu Saudara, di sini panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, tinggi 30 hasta. 300 adalah angka kesetiaan. 50 adalah angka Roh Kudus, angka Pentakosta. 30 adalah angka penyerahan. Biarlah kita setia dalam penyerahan kita terhadap Roh Kudus. Artinya Roh Kudus inilah yang memimpin kita. Paulus katakan, berjalanlah kamu menurut petunjuk Roh Kudus. Jangan kita ikuti kemauan kita. Dan kita harus lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, saya diperintahkan oleh Tuhan meskipun itu melalui manusia. Doakan tanggal 28 saya dimintakan untuk pimpin KKR di Manado. Padahal banyak hamba Tuhan di sana. Tapi saya punya prinsip, kalau itu panggilan untuk melayani, itu dari Tuhan melalui orang, tidak mungkin Tuhan yang langsung. Bisa juga kalau memang Tuhan bekerja nanti pada kegerakan rohani yang besar, langsung dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita lakukan. Maka dibuat oleh Nuh setuju, artinya tepat, betul, cocok, persis, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, peribadatan dari umat Israel pada waktu mereka keluar dari negeri Mesir, lebih repot dari apa yang kita harus lakukan sekarang. Tuhan suruh Nuh buat Baitul Muqaddis, tabernakel, ada ukurannya. Bahannya juga ditentukan oleh Tuhan dan tidak boleh salah di dalam melakukan. Imam besar salah melakukan, mati dibunuh oleh Tuhan. Dan demikian juga dengan kehidupan kita di akhir zaman ini. Kita perlu melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Yohanes 4 ayat 23-24. Setiap penyembah yang benar diharuskan
menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Kita harus tahu bagaimana kita menyembah Tuhan supaya kita tidak salah menyembah Tuhan. Coba kita baca ayat itu. 23. Tetapi masanya akan datang. Masanya akan datang. Dan sekarang sudah sampai. Sekarang sudah sampai. Bahwa segala penyembah yang benar itu. Segala penyembah yang benar itu Akan menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. akan menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Karena Bapa itu berkenan akan orang yang sedemikian itulah menyembah Dia. Apa tujuan kita sampai di situ? Apa tujuan kita menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran? Untuk menggenapi firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, Matius 18 ayat 20, di mana 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Seperti yang selalu saya katakan, orang yang membuat produk mengiklankan, kami memberikan bukti bukan janji. Artinya apa yang mereka buat, mereka iklankan, itu terbukti bukan hanya janji. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan. Di mana bukti 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Semua orang yang percaya kepada Tuhan boleh mengatakan yang demikian. Tapi buktinya di mana? Paulus jawab dalam 1 Korintus 14 ayat 26. Itulah bukti kehadiran Tuhan. Apabila kamu berhimpun masing-masing ada dengan mazmur, yaitu nyanyian di dalam roh, ada dengan pengajaran atau nubuatan, ada dengan kenyataan atau penglihatan, ada dengan karunia lidah bahasa roh, karunia lidah yang diartikan, semuanya itu meneguhkan iman. Itulah bukti. Matius 18 ayat 20. Tidak mengapa kita baca 1 Korintus 14 ayat 26. Sekarang bagaimanakah halnya hai saudara-saudara? Bagaimanakah halnya hai saudara-saudaraku? Bahwa apabila kamu berhimpun seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini, biarlah masing-masing ada dengan mazmur nyanyian di dalam roh, ada dengan pengajaran atau nubuatan, ada dengan kenyataan atau penglihatan, ada dengan karunia lidah kita berbahasa roh, ada dengan pengetahuan mengartikan makna lidah itu. Ada pengetahuan mengartikan bahasa roh atau makna lidah itu. Maka hendaklah segala hal itu meneguhkan iman. Segala hal itu meneguhkan iman sidang jemaat. Jadi kita lihat seperti umat Israel, Tuhan suruh Nuh buat Baitul Muqaddis. Tujuannya apa? Coba kita baca dulu Keluaran 25 ayatnya yang ke 8. Maka hendaklah mereka itu memperbuatkan dapur sebuah Baitul Muqaddis, supaya aku duduk di antara mereka itu. Supaya aku duduk. Jadi maksud Tuhan untuk menyuruh Nuh membuat Baitul Muqaddis supaya Tuhan hadir. Tuhan datang melawat akan umatnya. Dan sekali lagi dalam pasal 25 ayat 40. Coba. Pasal 25 ayat 40. Dan ingatlah baik-baik, kau perbuatkan semuanya atas teladan yang telah ditunjuk kepadamu di atas bukit itu. Jadi sesuai dengan teladan. Jadi sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan firmankan kepada Nuh. Jadi kita perhatikan sekali lagi. Ingatlah baik-baik, kau perbuat semuanya atas teladan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas bukit itu. Jadi kita perhatikan Tuhan sekali lagi menyuruh supaya Nuh memperbuat Baitul Muqaddis sesuai seperti Nuh. Jadi tadi Musa maksud saya melakukan, memperbuat sesuai dengan yang difirmankan oleh Tuhan. Karena maksud Tuhan sekali lagi dalam Keluaran 25 ayat 22, itulah maksud Tuhan untuk Nuh membuat Baitul Muqaddis. 22. Maka di sanalah aku akan turun kepadamu. Jadi di tempat di Baitul Muqaddis
Tuhan akan turun kepadamu. Dan aku akan berfirman kepadamu dari atas tutupan Gafirat. Aku akan berfirman di atas tutupan Gafirat. Dari tengah kedua kerubiun yang di atas peti Asyadat itu, segala perkara yang kusuruh engkau sampaikan kepada Bani Israel. Jadi kita lihat demikian juga dengan kita. Kalau kita pelajari tabernakel, halaman, di mana kita memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Di sana ada mezbah korban bakaran. Sebab itu kita memberikan korban. Sebelum dengar firman, kita memberikan korban. Persembahan, baik korban bibir mulut kita memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan, maupun korban persembahan sebagai tanda ibadat kita kepada Tuhan, korban perpuluhan, korban tatangan. Lalu masuk ke kamar suci. Di sana ada pelita emas atau kaki dian, di mana hamba Tuhan harus membangkitkan karunia yang Tuhan percayakan kepadanya. Ada meja roti pertunjukan berbicara tentang pemberitaan firman Allah dan juga perjamuan suci. Lalu masuk, masih tetap di kamar suci ada mezbah dupa berbicara tentang doa dan penyembahan. Lalu masuk ke kamar maha suci. Di halaman diterangi oleh matahari bulan bintang. Di kamar suci diterangi oleh kaki dian atau pelita emas. Tapi di kamar maha suci, di sana Allah berfirman, di sana Allah bersuara. Tidak ada terang, tidak ada benda yang menerangi, tapi terang yang maha suci. Seperti yang dikatakan oleh terang yang ajaib Paulus kepada jemaat yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Betania dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Terang yang ajaib. Karena di sana tidak ada benda, tidak ada alat yang menerangi. Itulah terang yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamu inilah suatu keluarga yang terpilih. Kamu adalah suatu keluarga yang terpilih. Suatu imamat yang berkerajaan. Imamat yang berkerajaan. Suatu bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus. Suatu kaum milik Allah sendiri. Kaum milik Allah sendiri. Supaya kamu memasyurkan segala kebaikan Tuhan. Supaya kita memasyurkan segala kebaikan Tuhan. Yang telah memanggil kamu keluar dari dalam gelap. Keluar dari dalam gelap di luar tabernakel. Masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Masuk ke kamar maha suci. Di sana ada terang yang ajaib, di mana kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Allah bersuara, Allah menyatakan kemuliaannya. Dan inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Berbakti sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Maka dibuat oleh Nu setuju dengan segala firman Allah kepadanya, demikianlah dibuat. Mari kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita pada pagi hari ini. Betapa